Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal. Jangan bosan ya. Saya terjun lagi malam ini, turun tangan lagi, tampil lagi untuk mengingatkan kalian, untuk motivasi kalian, untuk memberikan semangat kalian. Harga turun supaya nggak CL belekutakan kacau balau. Kalau CL kalian rugi, ya rugi. Market naik dan turun hal yang biasa dalam setelan bandar. Sejak adanya ETF, market sudah disetel, dimainkan suka-suka dia. Suka-suka dia. Mau di pump, mau di atas, dibanting, naik turun, itulah sudah kontrolan bandar. Ada perang, kesempatan. Apakah perang itu menurunkan harga? Tidak. Yang menurunkan harga bandar, panik sell, ya kan? Nggak ada perang, berita yang positif dengan pangkas suku bunga kok nggak terbang, malah nyusruk. Semua dalam kontrol setelan mereka. Yang nggak kuat-kuat, yang nggak tahan-tahan dengan penurunan CL, itulah mereka yang jadi korban. Tenang aja, semangat. Jangan kena manipulasi ataupun tipu-tipu mereka ya. Dan doakan Mas Bro, sudah jenuh menduda beberapa bulan ke depan lagi nego, mudah-mudahan bisa deal. Yang satu dari Slawi yang minta bantuan orang juga, yang penting dikasih makan aja katanya sudah nurut, nggak punya anak lagi. Yang satunya masih dalam perdebatan bercadar, kurang pas itu. Jadi akan cerdas kuliahan, pakai tahu, bisa konten, pandai berbicara. Saya pernah lihat online, cuma memang cadar ribet. Nanti kalau saya mau mesun gimana, pakai buka cadar kan susah. Pokoknya kurang pas untuk dalam konten kan. Nanti akan untuk duet harus kelihatan matanya cerdas, bisa konten, bisa ini, bisa diajarin cepet. Jualan juga jadi TikTok, akan tetapi masih perdebatan cadar itu. Itu ya, doakan aja ya, biar saya tenang, nggak terhina dengan mantan-mantan saya. Maju laki-laki kok, wanita banyak bejibul. Yang penting kita nggak ceraikan istri, tapi istri yang ceraikan suami, gugat cerai. Hati-hati. Di depan api membara. Bukan nakut-nakuti ya, sedikit. Memang fakta. Oke, kita akan bahas lagi mengenai PP. Agak jelek dikit, nggak apa-apa. Kalian percaya ataupun nggak percaya, orang ini adalah sangat jos, tahu segala. Nggak percaya kalian, nanti buktikan. Dalam waktu 2-3 tahun akan meledak. Kuliah sampai 1-2 rupiah. Karena ini koin displasi, desentralis, pengadopsian meningkat terus. Harga turun, ada market maker, ada bandar, ada yang nyetel. Siapapun dulu dibanting 90%, saya aja CL ketipu kok. Ataupun scalpingan, tahu-tahu habis jualan nunggu turun lagi, makin pam ke atas, pelanga pelongo kayak kebo. Santai slow, asal kita gak CL, tambah muatan justru kesempatan emas. Bukankah kita masuk calon cuan, calon miliarder ketika harga merah begini? Tapi faktanya tanya, ketika nanti 01, 02, 03, 04, 05 makin gila orang, makin FOMO, makin masuk, makin serakah, takut ketinggalan kereta, takut nggak cuan. Disitulah kita TP, mereka sangkut. Salah siapa? Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Tapi rata-rata, walaupun begitu, saat lagi turun begini, pada takut, pada kabur. Heran juga saya. Padahal ini saat posisi yang masuk secara bertahap. Bottomnya di mana, Mas Bro? Ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi apakah ada bottomnya? Ada. Apakah akan turun terus? Ya kagak. Orang gila stres saja turun terus, udah murah dijual.
ya jangan ikut-ikutan stres yang pada jualan. Ya apalagi yang stres, yang gila. Kita harus jadi orang yang sehat, yang waras. Ketika turun gini, sudah biarin saja. Apalagi meme coin, sekelas meme coin, BTC aja 2,1 miliar. ATH sekarang 1,3. Hampir 50% toh penurunannya kan. Itu mereka setel. Padahal kemarin setelah ada ETF, sudah si Coinbase, Brian Armstrong menyampaikan bahwa retail sudah ketinggalan masuk BTC. BTC sudah nggak akan bisa turun kayak dulu sampai 50%, paling 30% diangkat terbang lagi karena banyak institusi yang udah masuk. Omong kosong. Nyatanya ini hampir 50%. Artinya apa? Ada market maker, ada bandar, macam-macam. Di saat perang itu ya nggak enak kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada untuk dijadikan alasan tiba-tiba turun begitu kan. Biasanya pakai perang, kalau nggak pakai Fed hawkish, ya kan, nggak dopis. Kemarin pangkat suku bunga dopis ya nggak naik, semua dalam setelan kok. Ya itu yakin di situ, di style mereka mau turun mau naik biarin saja. Yang penting PP sudah koin yang digadang-gadang kan menjadi raja meme coin, dan holdernya meningkat terus. Dengan penurunan kayak gini, holdernya berkurang nggak? Enggak, naik, holdernya naik. Dan pemegang-pemegangnya masih ketika ya ini mungkin akan cari barang murah juga para mereka itu. Apakah nanti terjadi all season mau cari barang murah? Bisa saja. Waktu belum naik itu, Masya Allah, susah banget. Kayak tahun 2023 11 tuh begini nih, dicibir di mana-mana. Ada yang sampai ngomong ke Mas Bro, saya paling sial sedunia Mas Bro, kenapa saya punya koin bermiliar-miliar Mas Bro, saya CL Mas Bro, andikan saya nggak CL, saya sudah menjadi miliarder Mas Bro, saya CL belikan apa, koin lainnya bagus naik, hancur Mas Bro, nggak taunya PP yang terbang Mas Bro. Itu tahun 2024 terjadi hal yang gitu. Mau kalian ulang lagi? Secara fundament, dikaji secara fakta nyata, baik fundamennya, orang besarnya, exchange-nya, terkenalnya, hipnya, holdernya ada di PP. Kok ini banteng turun, biarin setelan mereka, setelan bandar. Waktunya naik, Mas Bro juga mengharapkan untuk naik ya, untuk kawin, biar malam bisa macam-macam, bukan halu atau hayalan. Wah, pokoknya duda udah kayak bujangan aja. Cerot. Bercanda aja. Enggak, biasa kalau mantan istri yang di Jakarta itu selalu wanti-wanti sama saya loh. Hati-hati Pak. Kenapa? Bapak kalau ngomong suka fakta nyata. Emang iya. Tapi nanti akan terjadi. Ya sabar sampai 3 tahun setengah. Yang lain sudah pada minggat, PP masih ada. Dulu tuh bareng sama Grok. Ada Grok 1, Grok 2, habis sampai saya berdebat sama orang miliarder Jawa Timur itu. Bener, dia punya travel, punya hotel di Bali, penginapan di Bali. Saya jagokan Grok Mas Bro. Bareng waktu itu istrinya. Sampai saya gak lupa. Saya menjagokan PP. Grok Mas Bro. Ayo kita tempur. Dia tuh masuknya miliaran. Sekarang dia sudah gak nongol lagi. Groknya sudah scam, PP-nya masih ada. Menang saya. Kalau dia miliaran dulu masukkan PP, mungkin sekarang bukan punya penginapan lagi, hotel lagi kalian yang di Bali itu. Yang di Bali dulu pernah dekat sama saya yang orang ini, barangkali nonton masih ingat saya, orang Jawa Timur tapi dia usaha aja di Bali itu ya. Pokoknya santai aja, tenang, slow, nikmati kopi daging kambing dulu. Ini datang lagi, nggak tahu anak bawa dari mana, ada 20 tusuk sate kambing. Aduh, belenger saja. Pokoknya semangat, jangan sampai kena manipulasi. Demi kalian saya semangat terus ya, memberikan motivasi, info. Paling tidak orang hidup tuh ada manfaatnya bagi orang lain, itu orang yang terbaik seperti itu ya. Saya juga sudah komunikasi lagi nih sama si beliau, tapi belum ada balasan, mungkin lagi sibuk. Apa tahu ya dibahas di sini. Oke kawannya, mungkin itu aja. Tetap teori saya sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi ya, bisa cuan, beli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Prediksi saya pribadi sikapnya PP akan
bikin kalian cuan besar, yang penting kalian sabar. Oke ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.